Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang paling menarik sekali begitu, nampaknya PSI mau cuci tangan begitu. Soal pelaporan kepada Pak JK, ya Ahmad Ali mengatakan bahwa begitu kan, ya yang melaporkan ya ke Pak JK kepada polisi begitu kan, ya saya pastikan bukan kader PSI, tapi kan sudah beredar begitu kan. Mau cuci tangan tapi blunder begitu. Kan sudah jelas-jelas di situ begitu. Jadi sekarang ini agak lucu si Ahmad Ali ini begitu kan ya. Kalau itu kader PSI yang melaporkan akan melakukan mediasi. Kok sudah mau minta maaf? Aduh. Coba kita tonton dulu ya apa yang disampaikan Ahmad Ali ini. Biar masyarakat Indonesia tahu begitu kan. Coba kita tonton dan kita analisa bersama habis ini. Ingatkan, itu bukan kader PSI yang melakukan pelaporan. Kami tidak punya urusan, PSI tidak punya urusan dengan pelaporan terhadap Pak Yusuf Kalla. Nah, itu jelas ya. Sudah jelas, garis bawahi dulu begitu kan. Garis bawahi dulu. Tidak ada ya kepentingan untuk melaporkan Pak JK, kader PSI. Tapi Pak, rekam jejaknya di situ begitu kan. Semuanya kembali ya yang melaporkan itu justru para pendukung-pendukung Jokowi. Ya bahkan ada yang memakai rekam jejaknya memakai partai gajah PSI begitu kan. Mau ngeles apa lagi kalau sudah seperti ini Pak? Justru PSI ini akan semakin blunder dong. Benar nggak begitu kan? Benar nggak? Mau ngeles lagi atau cuci tangan? Coba kita lihat saja ya, tonton lagi ya. Tapi sebagai pribadi, mereka punya organisasi, namanya apa? Gampi, dan ada 20 organisasi yang ada di belakangnya. Kemudian mereka melakukan pelaporan, itu dijamin oleh undang-undang. Namun demikian, hari ini kami sedang membicarakan, kemarin Pak Yusuf Kalla menelpon saya untuk kemudian insya Allah dalam waktu dekat kami akan melakukan pertemuan mediasi. Saya akan mediasi untuk pertemuan itu, sehingga kemudian kalau itu kesalahpahaman itu bisa diluruskan. Kalau kemudian ada pihak yang keliru bisa minta maaf, sehingga kemudian perselisihan kesalahpahaman ini menjadi tidak digoreng-goreng terus. Pada akhirnya persoalan-persoalan kebangsaan ini menjadi energi bangsa yang ini menjadi kemudian terkurang hanya untuk mengurusi hal-hal yang remeh-temeh seperti itu. Ini menjadi PR buat kita. Suka sekali menggoreng-goreng hal begitu. Dan juga saya minta kepada media, mari kemudian kita lebih jeli melihat persoalan dan jangan terlalu mudah menjudge. Jadi Pak JK sebagai ketua DMI, saya ini ketua DMI. Nah, kan jelas ya. Pak JK ketua umumnya, Ahmad Ali ketua PMI. Nah, saya kira bahwa apa yang disampaikan oleh Ahmad Ali sudah benar, ya. Kembali ke jalan yang lurus. Yang justru memframing itu adalah pendukung-pendukung mereka. Para termul-termul itu Pak yang mendukung, ya. Nasihati mereka dong. Kalau kayak Ahmad Ali semua, saya yakin PSI ini akan lolos di parlemen. Saya yakin dan seyakin-yakinnya. Ya, mau melakukan mediasi, mau melakukan minta maaf, ya, mau mengkoreksi bersama untuk datang ke Pak JK. Untungnya Pak JK ini ya sebagai tokoh nasional dia memaafkan. Ya, memaafkan, welcome begitu kan. Silahkan kalau mau datang untuk mediasi. Ya. Ya, tunjukkan dong apa maksudnya. Ya, coba kita lihat saja ini. Yang memakai PSI ini siapa begitu kan ya, motifnya bagaimana, ini kader PSI ya, ini ada kader PSI, Ade Armando juga sama di situ begitu, yang melaporkan juga sama. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bukti nyata seperti ini kan sudah jelas mereka semuanya adalah pendukung Jokowi begitu kan.
ya, apalagi walaupun dia berangkat dengan diri sendirinya begitu kan ya, dari agamanya, tapi kita lihat saja rekam jejaknya begitu. Tidak akan apa namanya, sekarang itu serba canggih begitu. Mau ngeles bagaimanapun dia akan tetap ketahuan dong begitu. Ayo mau ngeles apa lagi nih? Ya, ayo mau ngeles apa lagi nih? Tidak bisa dong, ya. Pada akhirnya kan malu sendiri dong. Tapi langkah dari Ahmad Ali saya apresiasi yang sangat luar biasa begitu kan. Cuma Ahmad Ali yang kemudian mendukung Pak JK. Sedangkan yang lain masih mengkritik Pak JK begitu kan. Justru nyinyirin Pak JK. Aduh, makanya yang saya katakan tadi begitu. Kalau ada Ahmad Ali begitu kan ya, di PSI ada 10 orang saja. Saya yakin PSI akan masuk di apa namanya, di parlemen begitu kan. Saya yakin dan seyakin-yakinnya itu begitu. Tapi ya apalah daya kalau sudah seperti itu begitu kan ya. Jadi apa namanya, melihat dengan hal-hal seperti ini mediasi ya silakan begitu kan ya. Bahkan Ahmad Edi mengungkapkan dirinya mengenai Pak JK di dalam organisasi Dewan Masjid itu ya, DMI ya, maaf DMI ya, bukan PMI ya. DMI itu ya sebagai ketuanya juga, ketua umumnya adalah Pak JK begitu. Jadi saya kira kalau mau bermediasi silakan, welcome, gak ada masalah begitu kan. Tapi ya para pendukung-pendukung termol-termolnya di situ masih saja apa namanya, mengkritik Pak JK dan sebagainya. Coba kita tonton lagi, ini menarik sebenarnya. Pak JK itu ketua umum saya. Tentunya saya juga berkewajiban untuk membela Pak JK. Kalau dia melakukan itu dalam konteks dia sebagai ketua DMI, sebagai pribadi dia punya pertanggungjawaban dan dia punya hak. Nah, begitupun tentu teman-teman si Mas Sahal sebagai ketua bidang politik di PSI, itu bukan perintah partai, itu perintah organisasi dia. Sehingga kemudian saya sekali lagi menyampaikan bahwa jangan kemudian mudah kita menjudge, jangan kemudian kita selalu gampang sekali menghubung-hubungkan, karena bedakan ya. Kalau kemudian GMKI Gamki merasa kecewa karena kesalahpahaman umpamanya atas pernyataan Pak JK, ya wajar, karena Gamki itu organisasi. Nah, itulah apa yang disampaikan Ahmad Ali begitu. Masih saja mau cuci tangan, ngeles-ngeles dikit lah. Ya PS ini akan hancur kalau sudah seperti itu begitu kan ya. Makanya kita lihat dulu begitu secara utuh. Kalau mau melaporkan secara utuh kita lihat ya. Nampaknya begitu kan ya, nampaknya begitu. Saya menduga ada skenario besar. Ada yang kemudian mengedit, ada yang kemudian memposting, ada yang kemudian melaporkan. Bisa saja begitu kan, hal-hal seperti ini. Ada yang mau mengekspos. Jadi saya kira kalau ada yang memotong video Pak JK diedit, lalu kemudian ada yang menyebarkan, lalu kemudian ada yang menggoreng begitu kan. Ini kan ngeri-ngeri sedap. Ya, ada yang mengedit, ada yang memposting, ada yang melaporkan, ada yang mensomasi. Ini kan ada skenario pada akhirnya ada dugaan skenario besar begitu kan di dalam tubuh itu. Sangat-sangat disayangkan memang ya, hal-hal seperti ini kok bisa terjadi. Ada apa? Padahal yang diserang itu bukan tokoh kaleng-kaleng begitu kan. Bukan tokoh kaleng-kaleng, Bos, ya. Itu Pak JK di situ, tokoh nasional begitu. Coba kita baca biar kita tahu begitu kan ya. Ini Ketua Umum Gamki yang juga kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ya, Sahat Martin Philip Sinuat melaporkan Wakil Presiden ya ke-10 Yusuf Kala ya ke polisi dugaan penistaan agama. Ahmad Ali mengaku ya sempat ditelepon oleh Pak JK begitu dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Karena itu ya dirinya ya pun berencana untuk melakukan mediasi antara Yusuf Kala dengan ya Sahat agar ada titik temu ya untuk persoalan tersebut. Meskipun pelaporan JK oleh Sahat disebut tidak ada kaitannya sebagai kader PSI. Dia masih ngotot loh begitu kan ya. Coba kita lanjutkan ya.
kemarin ya Pak JK menelpon saya untuk kemudian insya Allah dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan mediasi. Saya akan mediasi untuk pertemuan-pertemuan itu sehingga kemudian kalau itu ada kesalahpahaman itu bisa diluruskan ya. Dan bahkan Ahmad Ali mengungkapkan dirinya mengenai Pak JK dalam organisasi Dewan Masjid Indonesia DMI ya, di mana JK merupakan ketua umum DMI sementara Ahmad Ali ketua DMI Sulawesi Tengah, sedangkan Sahat saat ini menjabat sebagai ketua Dewan Politik PSI. Bahkan ya Ahmad Ali menegaskan bahwa pelaporan Pak JK ke Polda Metro Jaya bukan perintah partai. Menurutnya pelaporan itu didasari organisasi diketahui saat. Meskipun itu, tapi kan ada rekam jejak mereka begitu bahwa itu adalah pendukung Jokowi. Kan itu logikanya begitu kan. Sesederhana itu untuk mengungkapkan walaupun ya pelaporan itu tidak berangkat di situ begitu kan ya. Coba kita lihat saja. Ini ya kami dari Gerakan Muda Kristen Indonesia tadi melaporkan Bapak Yusuf Kalla. Ini kan sudah mau melaporkan di situ begitu. Artinya apa? Artinya hal-hal seperti ini kalau terus ya dilaporkan, ya Pak JK ini akan ada perlawanan oleh Pak JK begitu kan. Kita tunggu saja ya. Walaupun tidak berangkat dari kader PSI, tapi kan rekam jejaknya di situ yang kita lihat ya. Makanya yang saya katakan kalau PSI ingin masuk parlemen, hati-hati betul dengan ucapan itu. Jangan membuat ulah ya dengan kader-kadernya begitu kan. Ada nggak partai-partai, kader partai yang kemudian melaporkan si A, melaporkan si B? Ada nggak dari situ begitu? Nggak ada. Walaupun tergabung dari beberapa advokat misalnya begitu, beberapa instansi lainnya, tidak ada di situ. Adem ayam begitu. Yang sering melaporkan itu justru adalah kader-kader dari PSI begitu. Dikit-dikit melaporkan, punya rekam jejak ini. Jadi saya kira hal-hal seperti ini tidak bisa dianggap bahwa mau cuci tangan dan sebagainya begitu. Ini semuanya masyarakat sudah tahu begitu kan, sudah cerdas. Rekam jejaknya siapa, pendukung siapa, ya apakah ini terafiliasi kepada siapa, semuanya itu sudah ada. Jadi masyarakat sudah cerdas dengan hal-hal seperti itu, bos. Ya kasihan Ahmad Ali begitu kan. Ya sekarang Ahmad Ali sudah membangun, ya capek-capek membangun partai PSI, malah kadernya yang seperti itu. Walaupun berangkat dari organisasi satunya, tapi kan sebagai masyarakat menganggap wah itu kan sebagai kendaraan saja begitu untuk melaporkan itu. Kan dugaannya kan pasti ada. Masyarakat pasti tidak bodoh lah begitu kan ya. Melihat situasi dan perkembangan seperti itu masyarakat tidak bodoh, bos. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa begitu sekarang ini masyarakat sudah paham itu begitu. Tidak perlu ditutup-tutupi begitu kan ya. Sekarang sudah tahu begitu. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Ada yang mengatakan, "Wah, ini gimana? Kami bersama dengan Pak JK." Orang-orang yang masih dukung dinasti politik Jokowi dan keluarga Jokowi, ya itu aja yang melaporkan begitu kan. Coba kita lihat saja di Kapolda Metro Jaya, yang banyak melaporkan itu adalah pendukung Jokowi. Dikit-dikit melaporkan apa? Tidak tahu dengan substansi bagaimana demokrasi. Demokrasi itu kalau semakin banyak laporan ya kepada siapapun begitu kan, sehingga menjadi kegaduhan, itu akan menjadi dampak bahwa demokrasi semakin buruk. Akan mengganggu stabilitas politik Presiden Prabowo Subianto. Ya kita lihat saja ujung-ujungnya. Artinya apa? Dengan kasus soal dugaan ijazah palsu, dengan kasus penistaan agama, ya, tuduhan penistaan agama, dengan hal-hal yang digoreng oleh para termohon, justru ini kan menghambat pada stabilitas politik Presiden Prabowo Subianto. Kenapa? Setiap hari berkeliaran sana sini, ya ujung-ujungnya seperti ini begitu kan, ya, tidak terkontrol, seolah-olah menyebarkan hoax seperti itu begitu, akhirnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang seharusnya diumumkan kepada masyarakat ya nampaknya sudah hilang di telan bumi begitu. Ya makanya Presiden Prabowo Subianto percuma begitu kan. Punya kebijakan bagus tapi begitu kan ya, tapi ya semakin hari banyak yang kemudian memframing para tokoh-tokoh nasional dan sebagainya. Ini harus ditindaklanjuti begitu kan ya. Kalau tidak bisa bermediasi, bisa saja Pak JK akan melaporkan itu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.